Silakan Ustaz Wisnu bisa dimulai. Sudah bisa mulai ya? Ya. Pas hujan. Hujan di Bogor ya. Iya, baru mulai hujan nih. Baik, terima kasih. Suara saya kenceng ini nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala azza wa jalla aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa man ittaqa subuhati faqad istabra alidini wa irdi wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fil haram ar-ra'i yar'a khawlal khima yusiku ayyar ta'fi ala wa inna likulli malikin khima ala wa inna khimallaha ma harimu ala wa inna fi jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalb. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah keniscayaan. Ia adalah alamah min alamatil iman, tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Asyukru nabda minal yakin fil qalb wa nitqu bil lisan wal a'mal bil janan. Syukur yang diawali dengan keyakinan bahwasanya semua anugerah dan juga musibah datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian diucapkan dengan lisan, alhamdulillah wa syukrulillah, dan diakhiri terimplementasi dengan bagaimana amal dari anggota badan kita. Ibu dan Bapak sekalian, hadir yang berbahagia, seluruh dari pemirsa channel Syariah Community, terima kasih pada hari ini, ya di sore hari ini kita telah memasuki ke hari ke-10 di Qorma Ramadan yang diselenggarakan oleh Syariah Community. Sangat menarik sekali tema hari ini, yaitu terkait dengan labelisasi halal dan juga sertifikasi halal. Menjadi satu tema yang sempat gonjang-ganjing, ya, kemudian sekarang mungkin sudah mulai mencapai ke level settle, di mana labelisasi dan juga sertifikasi halal menjadi sebuah keniscayaan. Ya. Belajar dari beberapa negara maju, khususnya yang berada di Europe, kemudian juga di beberapa negara di Amerika, USA, kemudian juga di UK, serta di Singapura misalnya, ya labelisasi dan juga sertifikasi halal itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya, bagaimana kesadaran kita sebagai seorang muslim yang dituntut untuk ya ayyuhalladzina amanu kulu fil ardi halalan thayyiban, ya, kulu washrabu wala tusrifu. Khudu zinatakum inda kulli masjid, kulu wasrobu wala tusrifu, dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana kita sebagai seorang muslim itu untuk wajib untuk mengonsumsi, ya bukan hanya makanan dan minuman tentu saja, tetapi berbagai kebutuhan pokok kita yang itu harus meniscayakan adanya kehalalan, ya dari sisi produk, baik produk itu barang ataupun jasa. Sehingga nah konteks Indonesia tentu saja ada sedikit perbedaan, ya, ketika misalnya ketika kita pergi ke London misalnya, ya, kita sebagai seorang muslim pasti akan mencari bagaimana makanan itu harus yang ada label halalnya, gitu ya. Nah, berbeda sama juga dengan nanti di Singapura misalnya.
ketika kita mau makan di sana otomatis harus mencari kedai ataupun restoran ya, kafe yang ada mengandung di sana itu ada label halalnya. Nah, ini berbeda tentu saja dengan yang ada di Indonesia, di mana ketika kita mau makan di pinggir jalan, di warung Padang misalnya, atau di warung Tegal misalnya, atau di warung Sunda misalnya, di sana tidak ada label halal. Kenapa? Karena mayoriti kita itu adalah Muslim, ya, sehingga ini berbeda sekali. Saya ingat cerita dari seorang kawan dari Singapura, ya, ketika pertama kali ke Indonesia gitu ya, menginap di satu hotel di Jakarta, kemudian ingin makan gitu ya, ingin makan di luar hotel, ternyata apa? Dia tidak berani untuk makan di warung Padang, warung Sunda, warung Tegal, dan beberapa restoran yang ada di sekitar Jakarta. Alasannya apa? Alasannya itu karena tidak ada label, tidak ada sertifikasi halal di warung tersebut. Akhirnya selama sepekan dia lebih memilih makan di KFC, makan di ENW, kemudian juga minum kopinya itu di Starbucks dan sebagainya. Bukan karena kaya sebenarnya, tapi karena menjaga, ya, dia kebetulan seorang ustadz gitu, sehingga ternyata beda nih keadaannya antara di Indonesia dengan di negara-negara yang lainnya, terutama yang minoritas Muslim dan mayoritas Muslim itu akan berbeda. Dan ada pemantik juga. Saya sempat diskusi dengan seorang ahli di bidang bisnis dan juga produk. Beliau adalah satu dari Asosiasi Perhotelan Indonesia dan juga satu penasihat di Lembaga Jaminan Produk Halal itu. Beliau mengatakan bahwa untuk mensertifikasi halal atau produk halal di Indonesia ini memerlukan waktu lebih kurang itu 100 tahun. Karena begitu banyaknya produk yang harus disertifikasi. Sekarang mesin cuci harus ada sertifikasi halal. Kemudian juga kulkas harus ada sertifikasi halal. Ada juga hijab, harus ada hijab halal. Nah, terlalu banyak sehingga kemudian nanti ada problem terkait dengan industri yang dalam labelisasi dan juga sertifikasi ini masih belum menerima sepenuhnya. Kemudian dari sisi UMKM juga ternyata apa ya, ada yang mengatakan ada beberapa program yang memang mudah gitu ya dan juga gratis, tapi beberapa segi secara umum mereka kesulitan dan juga menjadi satu hal yang merepotkan ketika labelisasi halal itu menjadi sebuah kewajiban. Ini tentu saja menjadi satu bahan diskusi kita ya. Yang hal yang lainnya terkait dengan labelisasi dan juga halal serta sertifikasi halal ini adalah bagaimana ternyata dari sisi UMKM dan juga dari sisi produk ya, penggantian label kemudian juga komunikasi antar lembaga dan institusi ini juga menjadi hal yang penting. Nah, belum lagi nanti kalau tercampur dengan urusannya itu adalah politik. Wah, ini semakin ruwet saja. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, pemirsa di Syariah Channel dan juga teman-teman yang hadir pada hari ini, karena itu sore hari ini kita akan membahas secara detail terkait dengan labelisasi dan juga sertifikasi halal, dan kita menghadirkan dua pakar ya yang sangat konsen di bidang ekonomi, bisnis dan juga sertifikasi halal. Yang pertama adalah Dr. Slamet Mujiono M.Hum. Ya, beliau adalah dosen dari IAINU Kebumen, Jawa Tengah, tetangga saya kebetulan dari Cilacap gitu ya, jadi sebelahan gitu ya. Kemudian nanti pembicara kedua yaitu Hasbi Asidiki SE, MESY, beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beliau juga Kaprodi di Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Syahid Bogor. Dua pembicara yang hebat dan sangat luar biasa sekali, sangat konsen di bidangnya ya, karena itu tidak menunda waktu ya, kita akan langsung kepada pembicara yang pertama yaitu Bapak Dr. Saya akan bacakan dulu saya akan bacakan dulu CV-nya. Saya dapat sedikit CV dari Pak Ustadz Khalif ya. Yang pertama adalah nama lengkap beliau adalah Dr. Slamet Mujiono M.Hum. Ya, pendidikan beliau di S1, S2 sampai ke S3 Hukum Islam Universitas Islam Indonesia. Luar biasa sekali ya. Oh, di sana ada teman juga, ada Dr. Bagja ya di APIC ya. Lebih sangat linear kalau dari sisi keilmuan sehingga tidak diragukan lagi nih kepakarannya gitu ya. Nah, beliau saat ini sebagai dosen di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen dari mulai tahun 2000 sampai saat ini, berarti sudah
12 tahun. Padahal untuk mencapai ke pakar itu 5 tahun itu sudah cukup lah. Berarti ini sudah double. Berarti double pakar nih ini ya. Dan pengalamannya sangat menulis buku, menulis jurnal, pembicara seminar di Indonesia, lokal maupun internasional. Kemudian juga pernah ke UKM di Malaysia, kemudian juga di UTM di Malaysia dan berbagai konferensi, seminar internasional dan nasional yang diselenggarakan oleh banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia dan juga di mancanegara. Baik, menghemat waktu saya berikan sepenuhnya waktu kepada Ustadz Dr. Dipersilahkan untuk memberikan materinya terkait dengan apa tema kita hari ini. Semangat sekali, saya persilakan. Tafadhol Ustadz Dr. Slamet Mujiono MKum. Ya, terima kasih. Ya, suara saya bisa didengar ya? Terdengar jelas. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan kasiran mubarakah. Saya pembukaannya singkat aja karena tadi sudah diwakili panjang oleh Ustadz Misnu. Siap, singkat padat merayap. Tetap ada merayap itu ya. Saya bisa share PowerPoint ini. Ya. Kan dokter bisa. Sudah kelihatan kira-kira ya? Sudah kelihatan. Silahkan. Ya, terima kasih. Temanya itu sertifikasi dan labelisasi halal, tapi saya di sini akan mengambil sedikit ya pangan halal era kontemporer ya, era sekarang ini. Ya, saya ngambil tema ini karena saya saat ini sedang melakukan satu penelitian, satu riset ya, tentang labelisasi halal dan sertifikasi halal, tapi untuk produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, ya, produk impor yang masuk ke Indonesia itu terbentuk dengan sistem barter, ya, sistem barter atau not barter, apa namanya, terkena dengan aturan perdagangan internasional, GATT, ya, di Indonesia pernah kalah itu di sidang internasional, dituduh memberikan kesulitan bagi produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Itu kasusnya daging ayam Brasil ya, karena produk ayam Indonesia itu kan banyak dari Brasil ya. Gitu. Juga produk daging sapi itu dari Australia, juga dari Eropa. Nah, susu itu dari New Zealand. Nah, itu ketika lahirnya Undang-Undang tahun 34 tahun 2014 ya tentang produk halal, itu banyak sekali negara-negara pengimpor pangan dan daging ke Indonesia itu kebakaran jenggot gitu ya. Makanya Indonesia dituduh proteksi gitu. Nah, baik, nanti itu kita bahas saat ini. Ya, ini tepat di bulan Ramadan ya, karena urusannya juga pangan kan ya. Pangan itu kan salah satu yang tidak boleh atau ditahan pada saat bulan Ramadan ini. Gitu. Nah, saya akan mulai dari data ini ya. Ini saya yang tutup ya. Ini bisa saya tutup aja. Nah, aspek sosiologis masyarakat Indonesia ya. Ya, aspek sosiologis masyarakat Indonesia itu sejak Islam masuk ke Indonesia ya, sejak zaman-zaman kerajaan Islam ya, Samudra Pasai, Mataram dan hingga sampai Hindia Belanda, itu kalau kita selusuri dokumen-dokumen ya, itu umat Islam di Indonesia itu sangat konsen dengan istilah halal dan riba, ya, halal dan riba ya. Ya, ada satu dokumen ketika saya riset tentang UMKM ya dan lembaga keuangan mikro di Indonesia, itu saya dapat dokumen ya di ketika di zaman Hindia Belanda, ketika ingin memberangkatkan umroh dan haji, ya, itu kan ada berhubungan dengan uang.
Itu udah masyarakat Islam pada saat itu sudah anti riba. Itu zaman Hindia Belanda. Nah, nah, ketika zaman syariat Islam itu juga muncul lagi anti ribanya. Makanya Indonesia pada zaman Hindia Belanda itu sudah terbentuk yang namanya lembaga-lembaga Islam gitu yang dasarnya itu anti riba. Nah, ketika Indonesia merdeka itu kan tahun 55 itu kan menetapkan undang-undang investasi ya. Nah, 1955 itu undang-undang investasi. Undang-undang itu dikritik habis oleh ulama dan umat Islam. Kenapa dikritik habis? Karena dianggapnya mengandung riba, gitu ya. Dianggapnya mengandung riba. Nah, kemudian persoalan pangan Islam, ya, itu tahun 75 hal yang sangat sepele itu muncul, ya, dan itu menjadi masalah di tahun 75 ya, itu bertepatan dengan Majelis Ulama Indonesia terbentuk. Itu sama-sama tahun 75. Masalahnya apa? Masalahnya pada saat itu Presiden Soeharto itu menyarankan untuk memakan daging kelinci. Nah, karena Indonesia tuh nggak terbiasa makan daging kelinci dan itu rame, gitu ya, rame. Perdebatannya rame. Apakah daging kelinci itu halal atau haram? Ya, sehingga MUI baru terbentuk itu sampai harus turun menetralisir tentang daging kelinci. Nah, tahun berikutnya tahun 78 itu muncul lagi masalah kodok ya, katak ya. Nah, terus di tahun 87 itu muncul lagi ya berbagai produk di Indonesia mengandung lemak babi. Nah, dan kemudian di tahun 90 juga muncul lagi ya berbagai produk susu, dan ketika Gus Dur menjadi presiden muncul lagi yaitu salah satu produk MSG Indonesia menggunakan beta seton dari babi. Ini dari aspek sosiologis ya, masyarakat Indonesia itu sangat konsen dengan istilah riba dan halal ya. Nah, saya saat ini membahas pangan halalnya, nanti yang ribanya akan dibahas oleh Pak Asbi ya, Sidiki ya. Hasbi, silakan. Nah, ini kita lihat di sini ya. Saya mulai dari data ini ya. Masyarakat penduduk Indonesia itu ya, itu sekarang 212 juta. Ya. Jumlahnya sangat besar dan 87% itu umat Islam. Ya, 87% umat Islam. Nah, konsumsi produk halal di Indonesia itu tinggi ya. Ya, hampir 170 miliar dolar. Ya. Kemudian termasuk farmasi juga ya. Itu 10 miliar dolar. Nah, sedangkan travel itu 10 miliar dolar. Nah, Indonesia produk makanan halal atau halal food Indonesia itu berada di peringkat kedua dunia ya, berdasarkan State of the Global Islamic Economy ya, report tahun 2022 ya. Luar biasa. Jadi Indonesia posisinya di level kedua ya, di track kedua yang memiliki label halal dan sertifikasi halal ya. Nah, ini dirilis Dinas Standar ya. Nah, Indonesia hanya kalah dari Malaysia. Jadi urutan pertama Malaysia, kemudian Indonesia ya. Gitu. Nah, sedangkan untuk kategori modis fashion ya, serta farmasi dan kosmetik, Indonesia menduduki peringkat ketiga dan ke-9 ya. Ini cukup besar ya. Dari sekian banyak negara-negara Islam di dunia, Indonesia itu kedua dari segi produk makanan halal. Yang pertama itu Malaysia, dan urutan ke-9 ya, itu untuk produk fashion ya, untuk produk fashion ya. Dan Indonesia pernah menjadi fashion terbaik di dunia ketiga ya, ketika ada festival fashion di Abu Dhabi. Indonesia itu pernah terpilih fashion terbaik ke urutan ketiga ya. Fashion Muslim Mas ya, bukan fashion yang lain.
ya kita bisa pikirkan bahwa fashion di Indonesia itu perkembangannya luar biasa, ya. Yang namanya jilbab dan pakaian muslimah di Indonesia itu macam-macam modelnya. Jilbab itu modelnya macam-macam gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau Indonesia itu memiliki peringkat yang bagus gitu. Nah, dari sini sebenarnya Indonesia itu merupakan pasar yang bagus ya. Pasar yang bagus ya. Kalau kita lihat dari global halal, Islamic global halal ya, itu urutan ke-10 itu Cina. Urutan ke-10 Cina. Kita nggak terbayang ya bagaimana negara yang minoritas Cina tapi dia bisa menduduki urutan ke-10 ya di global Islamic economy ya. Kenapa? Karena Cina ini memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh umat muslim di seluruh dunia gitu ya, di seluruh dunia. Jadi kalau kita ke Tanah Abang itu banyak produk-produk pakaian-pakaian muslimah Cina gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat ya madu gitu juga banyak juga impor dari Cina. Ya. Nah, juga dari Eropa. Nah, ini ya. Nah, bahkan di sini ya, Cina itu urutan ke-4 ya. Ya pasien muslim dunia, Indonesia urutan ke-3, Cina urutan ke-4 ya. Gitu ya. Nah, begitu besarnya potensi Indonesia tentang pangan halal dan pasien muslim gitu. Itu di tahun 2020 pemerintah Indonesia itu mencanangkan ya sebagai gerakan nasional sinergitas ya menuju Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia pada tahun 2024. Jadi tahun 2024 itu kan tinggal setahun lagi, bertepatan dengan ini ya, dengan pemilu. Nah, itu sudah dicanangkan bahwa Indonesia akan menjadi pusat global pangan halal dan pasar halal, juga ekonomi halal ya, fanan halal. Gitu. Nah, ini aspek sosiologisnya. Nah, saya sebelum membahas lebih jauh tentang label halal, sertifikasi halal, saya akan membahas tentang prinsip konsumsi pangan halal dulu ya, di era saat ini ya. Nah, tapi nanti mungkin tidak terlalu lama, saya akan cepat saja ya. Nah, karena ini perlu ya untuk mengantarkan sampai ke sertifikasi halal. Nah, prinsip konsumsi pangan halal ya, ini di dalam Al-Quran itu kata makan ya, kata akala itu disebut sebanyak 27 kali ya. Gitu. Di antaranya itu masalah daging itu Quran itu di surat 16 ayat 5, ikan juga Quran surat 16 ayat 4, susu ya Quran surat 16 ayat 66, madu ya Quran surat 16 ayat 69, kemudian air ya Quran surat 56 68 ya. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ya Allah menyebutkan, hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ini ada kata halal ya. Halal baik itu toib ya. Ya di dalam Quran surat 869 itu halal dan baik ya. Halal dan toib itu disebut berbarengan ya. Berbarengan ya. Nah, bahkan ditemukan 4 kali dalam Al-Quran ya. Nah, ini artinya Islam juga memperhatikan persoalan-persoalan makanan. Nah, Islam memperhatikan persoalan makanan itu tidak hanya sekedar halalnya, tapi juga baiknya, toibanya gitu ya. Ini yang satu riset penelitian dari yang saya temukan di salah satu jurnal. Ini kata toiba ini jarang sekali ditemukan di agama-agama lain, gitu. Nah, ketika kata toiba ini dibahas, ini sangat luar biasa, gitu ya. Jadi bukan artinya hanya baik saja gitu ya. Ya, kalau kita hanya tafsirkan memang baik saja, tapi kalau kita takwilkan kata toib ini sangat luar biasa.
Nah, tapi nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, di sini dari ayat-ayat di atas, ya, maka ada kriteria pangan halal ya, kriteria pangan halal atau yang boleh dimakan dalam Islam ya, ya, dalam syariat Islam. Nah, di sini saya buat kesimpulan ada 10. Mohon koreksi kalau ada kesalahan ya. Karena ini hasil riset saya di tahun 2000 ya, tahun 98 ya. Nah, sudah lama sekali. Yang pertama itu halal. Halal ya. Nah, kita sudah tahu semua halal itu apa ya. Kalau definisi yang gampang itu halal itu ya adalah makan makanan yang selain haram. Nah, jadi ini yang urutan ketiga haram ya, seharusnya urutan kedua ya. Halal adalah makanan-makanan selain haram. Nah, sedangkan makanan-makanan yang selain haram itu ya umat Islam itu sudah hafal semua ya, bahkan ketika kita sekolah prasekolah pendidikan dasar itu sudah diajarkan makanan haram itu ya babi ya gitu ya, anjing, hammer gitu ya, najis, darah ya dan sebagainya. Nah, kemudian sini makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang thayyibah. Nah, makanan-makanan yang baik itu kalau kita ambil dari tafsirnya Quraisy Shihab, itu bukan sekedar makanan-makanan yang kuantitasnya banyak, tapi ini lebih berorientasi kepada kualitasnya. Artinya bergizi, ya, mengandung vitamin gitu ya, mengandung yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Ya, karena tubuh kita ini butuh nutrisi yang jumlahnya tidak sedikit, butuh vitamin yang jumlahnya tidak sedikit. Nah, itu yang dimaksud dengan kata thayyibah ini menurut Quraisy Shihab gitu ya. Nah, kemudian haram ya. Haram ya. Haram itu tadi sudah saya sebutkan seperti babi, anjing, darah gitu ya. Makanan yang tidak disembelih dengan asma Allah. Gitu. Ada ulama lain yang bertaring, kemudian ada riwayat lain yang hidup di dua alam gitu ya. Nah, kemudian makanan yang najis ya, makanan yang najis ya, bukan najisnya saja tapi makanan yang najis. Nah, kalau kita lihat fatwanya MUI, makanan yang mutanajis itu ya, atau makanan yang terkena najis itu juga haram ya. Ya, itu juga haram ya. Tapi kalau seandainya dicuci bersih, maka dia menjadi makanan yang suci ya. Gitu. Nah, ini kemakanan yang kabais ya, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 ya. Ini jadi Al-Quran itu sudah berbicara tentang makanan-makanan yang tidak layak gitu ya. Kabais itu makanan-makanan tidak layak, makanan kadaluarsa ya. Jadi kalau kita ke swalayan kita lihat ya, misal kita beli mie atau beli minuman ya, beli susu yang kemasan itu kan ada kadaluarsa ya, tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu termasuk kabais ya. Ya, termasuk kabais juga tuh makanan-makanan yang rusak ya, makanan-makanan yang rusak, makanan yang simpan lama kemudian basi itu nggak bagus untuk dimakan, itu kabais ya. Gitu. Nah, kemudian syubhat ini Al-Quran itu menjelaskan bahwa makanan syubhat itu makanan yang tidak jelas kehalalannya ya. Apalagi di zaman sekarang gitu, yang produk-produk dari mana-mana itu ya, produk-produknya dari luar negeri. Kadang-kadang kita mendapatkan minuman itu warnanya putih, tetapi ketika kita minum keliangan gitu ya. Ini syubhat ini. Kita kan khawatir ini apa namanya halal atau haram ini. Nah, itu syubhatnya. Berlebih-lebihan ya. Jadi ini ada hadis Nabi yang menganjurkan kita kalau makan itu jangan sampai kenyang gitu ya. Nah, maksud Nabi jangan sampai kenyang atau berlebih-lebihan itu juga berdampak kepada industri pangan ya. Karena pangan itu ya, misalnya kita membuat minuman sirup ya, itu kan ada perisai ya. Nah, kadang-kadang juga kita kasih supaya lebih enak, misalnya susu, pewarna ya, pemanis itu tidak boleh berlebih-lebihan. Riset-riset di bidang kimia pangan itu ya berlebih-lebihan itu membahayakan ya.
Misalnya dulu pernah satu produk minuman berenergi itu ditarik karena mengandung kafein yang berlebihan. Ya, kafein itu boleh ya halal gitu ya, tetapi kalau berlebihan tidak boleh karena bisa mengancam kesehatan jantung gitu ya. Nabis, ya, nabis ini sebetulnya teorinya Imam Syafi'i. Ya, makanan minuman yang serupa dengan hammer ya. Ini saya lupa, ada tulis hammernya ya, salah satunya ya. Makanan yang serupa dengan hammer. Kalau di Indonesia itu ada tape ya. Tape itu kurang lebih mengandung 0,4% alkohol ya, atau hammer ya. Nah, juga misalnya ada brem ya. Brem itu juga mengandung alkohol ya. Yang makan durian ya, durian itu juga mengandung 0,4% ya, gitu ya. Satu riset itu nasi juga kalau dibiarkan semalaman itu juga bisa mengandung alkohol sekitar 0,7% gitu. Itu masuk makanan-makanan yang najis ya. Nah ini para ulama ini nanti berbeda pendapat tentang najis. Ada yang boleh, ada yang tidak gitu ya. Nah, medianya tidak terkontaminasi ya. Nah, ini juga ada di dalam hadis-hadis Nabi. Nabi yang mencontohkan itu mengharamkan seseorang makan di bejana yang misalnya terbuat dari emas ya. Itu kan terkontaminasi ya. Ya, artinya tidak tercampur dengan barang-barang yang dilarang ya. Misalnya kalau mencuci barang tempat media mencuci daging babi kemudian dipakai lagi untuk mencuci ayam. Nah, itu namanya media yang tidak medianya terkontaminasi. Ya, kemudian disembelih dengan asma Allah ya. Ini walaupun ada perbedaan pendapat juga yang membolehkan ya. Gitu. Tapi MUI itu menggunakan ini ya, harus disembelih dengan asma Allah. Ini kriteria pangan halal ya. Kriteria pangan halal. Ini konsep syariahnya seperti ini ya. Gitu. Saya nggak bisa menjelaskan lebih jauh ya. Nah, pangan halal kemudian di era kontemporer ya, di era sekarang ini seperti apa pangan halal itu ya. Nah, sekarang ini kan ada sains dan teknologi itu sangat luar biasa ya. Jadi imbas teknologi dari bioteknologi ya, itu terhadap produk halal itu sangat besar sekali ya. Artinya dengan bioteknologi, makanan olahan itu dapat dibentuk dan diproduksi dari bahan-bahan tambahan yang diharamkan ya. Produk di bidang obat-obatan, kosmetika, dan dapat dikombinasikan atau dicampur unsur yang diharamkan. Jadi saat ini ada teknologi yang terkenal itu bioteknologi ya, dan high teknologi ya. Misalnya ada bioteknologi yang memproduksi pertanian, bioteknologi yang produk pangan, bioteknologi produk kimia pertanian, bioteknologi produk kimia pangan, ya, bioteknologi produk kimia secara umum, ya, bioteknologi produk energi, bioteknologi produk kesehatan dan kosmetika, bioteknologi di bidang industri. Makanya di perguruan tinggi tertentu, seperti Institut Pertanian Bogor, itu ada Fakultas Teknologi Pangan, ya, ada Fakultas Teknologi Pangan itu yang sarjananya itu menguasai teknologi pangan. Teknologi pangan ini, terutama bioteknologi dan kimia pangan itu bisa merekayasa unsur-unsur haram itu, ya, unsur-unsur haram itu menjadi zat kimia atau menjadi zat campuran yang dimasukkan ke makanan-makanan yang halal, ya. Nah, seperti apa? Nah, ini, ya. Pertama, dia bentuknya bisa berupa gelatin atau shortening. Gelatin itu dipergunakan untuk memperbagus penampilan makanan, ya. Dengan gelatin seperti sirup dan kecap akan menjadi emulsin. Maksudnya emulsin itu merata ya, merata kekentalannya ya, tanpa mengendap. Gelatin juga dipergunakan pada es krim dan agar-agar untuk membuat kekenyalan dan kelembutan. Begitu juga dengan permen dan produk lainnya. Gelatin yang paling baik terbuat dari kulit babi. Ya, jadi di dalam kulit babi itu dibuat gelatin itu ya. Jadi di dalamnya itu kan ada asam amino ya. Asam amino kemudian diubah menjadi gelatin itu ya. Nah, kalau dalam ilmu kimia itu kan asam amino itu kan panjang banget ya. Itu bisa dipotong-potong dan salah satunya menjadi gelatin. Nah, gelatin itu bisa menjadi obat zat kimia yang menjadi campuran dalam makanan. Ya, emulsin, fungsinya dia meratakan.
ya. Nah, di tahun 2087 itu 93 itu gelatin itu pernah ditemukan. Gelatin babi itu ditemukan di hampir 40 produk di Indonesia. Jadi itu lumayan geger ya. Gitu ya. Nah, ini dengan gelatin juga dibuat kapsul ya. Di era zaman dulu itu kapsul dibuat dari gelatin, dari kulit babi itu ya. Dari tulang babi itu juga ya. Nah, kemudian shortening ya, adalah jenis margarin ya yang bisa dibuat dari lemak ya, tumbuhan dan lemak hewan. Gunanya untuk mempergurih makanan. Shortening banyak dipergunakan pada industri kue dan industri roti ya. Shortening ini dapat dibuat juga dari lat ya. Lat itu dia lemak yang tersimpan dalam kulit ya. Itu menjadi minyak babi ya. Jadi minyak diambil itu menjadi perasa ya, perisai ya, gitu ya, menjadi perisai dan itu bisa dimasukkan di mana-mana. Ya, satu jurnal mengatakan bahwa memang lat babi ini rasanya enaknya luar biasa gitu ya bagi yang ini yang pernah merasakan ya. Nah, kemudian teknologi yang lain itu teknologi transgenetikal ya. Transgenetikal ini ya dapat juga dilakukan rekayasa pada hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Jadi transgenetikal ini memungkinkan sifat-sifat gen dari hewan babi itu ditransfer ke dalam hewan lainnya seperti sapi, ayam, kambing dan lainnya. Jadi gen babi akan menularkan sifat perkembangbiakan ya yang cepat dan banyak pada binatang lainnya. Hasilnya berupa hewan hasil rekayasa transgenetikal. Ya, jadi gen yang terdapat di babi itu bisa ditransfer ke sapi, bisa ditransfer ke ayam, bisa ditransfer ke hewan-hewan lain. Loh, kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya itu kelebihan dari babi itu bisa ditransfer ya. Babi itu kan anaknya banyak gitu ya, sapi itu anaknya sedikit gitu ya, hanya 2 gitu. Itu kalau ditransfer, itu sapi itu bisa anaknya banyak ya. Di Australia itu sapi itu sudah berhasil dilahirkan 4 ya. Di Belanda tuh bahkan 8. Nah, ini kita perlu curiga juga ya. Jadi sapi Australia itu pernah dicurigai juga, jangan-jangan itu transgenetikal dari babi. Jangan-jangan. Baik Pak Dokter, peserta mohon ini minta di slide-nya di full screen agar bisa terbaca ya. Punten, mohon maaf. Kita sebentar. From beginning boleh ya. Ini ya. Ya, betul. Jadi sampai di sini ya. Ya, betul. Satu lagi. Bukan. Ya, sebelum ini baru sekarang. Ini transgenetikal ya. Betul. Ya. Jadi transgenetikal ya. Gen-gen yang ada di babi ya, sebetulnya sudah di babi saja ya, di anjing juga bisa ya direkayasa. Nah, transgenetikal itu tidak hanya terjadi di binatang, tapi juga terjadi di tumbuhan ya. Misalnya tumbuhan-tumbuhan yang diharamkan gitu kan ada ya, misalnya ganja gitu. Itu juga bisa diambil gennya itu ditransfer misalnya ke pisang. Terus pisangnya seperti apa ya? Enak saja gitu ya. Mungkin ada rasa-rasa ganjanya gitu. Tapi itu belum pernah terjadi gitu. Tapi itu memungkinkan gitu ya. Memungkinkan gitu. Nah, ini saya ilustrasikan ya. Ini saya ambil dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Nah, ini kalau kita lihat skema ini luar biasa ya. Ini babi itu bisa kemana-mana loh. Ya, ada misalnya kulitnya ini ya. Kulitnya itu bisa jadi kolagen ya. Kolagen itu kan digunakan di kosmetika ya. Gitu ya. Nah, ini kan kita kalau lihat panahnya ke sini ini menjadi bahan kosmetika. Ini juga kulit ini bisa menjadi sosis ya, casingnya sosis ya. Jadi kalau kita beli sosis ayam gitu, sosis sapi itu belum tentu semuanya dari sapi ya, dari ayam gitu. Karena membuat kulit sosis itu nggak mudah ya. Ya, kulit ayam itu nggak bisa dijadikan kulit sosis gitu. Nah, itu yang harus dipertanyakan nih. Kulit sosisnya tuh dari mana gitu ya. Nah, darah itu juga bisa dijadikan misalnya vitamin ya. Nah, di dunia medis itu digunakan vitamin ya, kalau darah itu. Nah, media fermentasi ya, gitu ya. Nah, media fermentasi
Nah, di sini kan juga ada sosis ya. Jadi sosis itu bisa juga ada casingnya itu bisa dari kulit babi, bisa juga dari eh, apa namanya darah itu menjadi pewarna ya, pewarna sosis gitu. Jadi bisa saja sosis itu kan kalau misalnya alami itu warnanya pucat ya. Ini perusahaan itu kan nggak mau ya. Kalau warna pucat itu nanti nggak laku. Nah, darah yang bisa dipakai itu salah satunya darah sapi ya. Darah sapi dan darah babi. Ini kalau darah babi itu bagus sekali ya, penampilan sosisnya itu. Gitu ya. Nah, kemudian darah juga itu di dunia medis itu juga ya. Nah, ini juga misalnya ada produk yogurt, es krim, mentega itu ya tadi ya dari gelatin itu ya, dari gelatin gitu ya. Nah, kemudian tulang ini ya, tulang itu juga, nah ini juga bisa jadi kuah bakso ya, karbon aktif. Nah, ini karbon aktif ini sangat penting ya. Kalau kita buat minyak kelapa itu ya, minyak minyak yang dijual-jual itu produsennya itu untuk menjernihkan itu dengan karbon aktif ya. Salah satunya dengan karbon aktif. Tapi kan sampai sekarang kita nggak pernah ngerti karbon aktif yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan minyak yang sekarang kita ributkan itu dari mana gitu ya. Nah, bisa dibuat juga kalsium nih ya. Kalsium itu kan masuk ke susu ya, ke minuman lain gitu atau ke pasta gigi gitu ya. Ke pasta gigi ya. Ini yang apa namanya? Makanya pasta gigi itu juga harus berlabel bersertifikasi halal gitu kan ya. Nah, atau minuman-minuman lain ya. Nah, gelatin ini bisa jadi kapsul ya. Nah, bisa juga jadi selai. Bisa juga jadi jelly ya. Jadi misalnya agar-agar yang jelly itu ya, itu pengentalannya itu gelatinnya bisa dari kulit babi, gitu ya. Nah, itu buat puding ini ya, ini ya buat puding itu ya. Nah, kemudian juga kayak jeroan ya, ini pedulnya jadi taurin ya. Taurin itu digunakan juga di kosmetika, di kesehatan gitu dan di makanan juga ya. Nah, ada perangkaiasnya untuk insulin biasanya. Usus juga bisa dijadikan untuk kulit ya, casing sosis, kemudian kikil gitu ya sudah pasti ya. Kulit-kulit makanan rambak gitu ya. Gitu. Nah, kalau dagingnya bisa macam-macam gitu ya. Salah satunya untuk asam asam amino gitu ya. Nah, lemaknya juga bisa jadi shortening, penyedap ya, minyak babi, campuran sosis ya, roti, biskuit ya. Jadi shorteningnya itu bisa masuk ke roti, bisa masuk ke biskuit, bisa masuk ke apa namanya pelafor ini ya. Nah, menjadi pecampur untuk minyak vegetarian atau minyak-minyak tumbuh-tumbuhan ya, atau gorengan ya. Makanya di apa namanya di labelisasi sertifikasi alam itu di Badan Penyelenggaraan Jaminan Mutu ini menjadi titik kritis ya, Gitu. Nah, ini ilustrasinya ya, babi itu bisa menjadi sikat ya, menjadi makanan gitu, maka menjadi vitamin, ya, permen gitu ya, roti, nah, sabun gitu. Nah, ini bisa menjadi macam-macam makanan, ya, saus, ya, es krim, yogurt, sop, sandy, jelly, ya, tut, margarin, es krim, kremer, ya, kemana-mana gitu ya. Hanya modal satu babi ini ya, dari kulit sampai tulang gitu, itu bisa kemana-mana. Itu luar biasa ya. Itu, Masa Allah menciptakan babi itu yang fungsinya banyak tapi diharamkan gitu ya. Punten Pak Dokter, waktunya 5 menit lagi. Oh gitu ya. Gantian. Ya, ini slide saya sebetulnya 21 tapi nanti bisa buat diskusi ya. Nah, Betul, itu. betul. Nah, tapi saya singkat-singkat saja ya. Ini ada titik kritis barang haram di kosmetika ya, ada kolagen dan elastis, ada esta placenta, kemudian cairan aminon, ya, cairan aminon itu ketuban ya, ketubannya yang untuk melemaskan kulit, kemudian lemak ini bisa dari mana saja. Nah, juga ada vitamin, asam apahidrogen dan hormon. Saya langsung ke sini aja ya, ke bagaimana perlindungan terhadap produk halal. Nah, ini dasar hukumnya ya, bahwa setiap produk halal itu harus aman, sehat, dan halal. Nah,
lahirnya Undang-Undang tahun 2014 tentang jaminan produk halal, kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 3921 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, ini merupakan bahwa semua produk halal baik dari luar negeri maupun dalam negeri, baik UMKM maupun home industry, itu setelah tahun 2019 ini ya, 2024 dan selanjutnya itu harus bersertifikasi halal gitu ya. Nah, ini diselenggarakan oleh BPJH, lembaga otonom yang kemudian LPH, lembaga pemeriksa halal, MUI, Majelis Ulama Indonesia ya. Itu. Nah, saya pikir Wih, luar terima biasa. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Warahmatullahi Dokter. wabarakatuh. Tadi mohon maaf waktunya dibatasi, kita nanti akan lebih banyak ke diskusi ya, dan juga insya Allah nanti akan banyak kita akan gali tadi banyak tema-tema terkait apalagi di era kontemporer ini ya, makanan-makanan teknologi pangan. Saya pernah komunikasi dengan satu profesor di Universitas Sriwijaya, kebetulan beliau memang presiden dari teknologi pangan, kebetulan sama-sama orang Cilacap di sana itu ya, Pak Prof Rindit Pambayun ya, beliau menyebutkan bahwa sebenarnya bukan hanya masalah tadi riset ya, artinya itu kenapa babi itu kok banyak banget manfaatnya padahal kenapa diharamkan gitu ya. Kalau saya lihat mungkin ada unsur risetnya di mana ya riset yang dilakukan di barat misalnya gitu memang binatang itu. Kemudian juga umat muslim juga sebenarnya sudah banyak melakukan riset yang sebagai pengganti dari berbagai unsur yang diharamkan. Baik, kita akan langsung ke pembicara kedua yaitu Ustadz Hasbi As-Siddiqi ya. Tidak lama ya untuk membacakan CV beliau. Beliau adalah Hasbi As-Siddiqi, MESY ya, beliau di Magister Universitas Az-Zahra Jakarta dan saat ini sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Syahid Bogor dan juga merangkap sebagai Kaprodi dari program studi Manajemen Bisnis Syariah di INAIS Bogor dan beberapa karya beliau sudah cukup banyak, salah satunya yang terbaru adalah terkait dengan atau buku ya sejarah pemikiran ekonomi syariah, kemudian juga ada sistem akuntansi. Beliau mengajar di beberapa bidang dan juga anggota di Pusat Studi Halal Institut Agama Islam Syahid Bogor ya. Menghemat waktu saya persilakan kepada Ustadz Hasbi As-Siddiqi SMSC untuk memaparkan materinya lebih kurang 20 sampai 25 menit. Silahkan, tafadhol. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dinihi wa kafa bi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya mohon maaf, saya mau izin rekam boleh? Ya, untuk silakan. yang sesi saya aja. Oh iya, belum direkod tadi ya, tapi ada di YouTube sih, nggak apa-apa, silakan mungkin bisa. Ya, kalau boleh saya mau rekam untuk yang saya aja. Ya, boleh. Boleh langsung Pak Hasbi, nggak apa-apa, silakan. Minta tolong diizinkan. Ya, boleh diizinkan Iya, ini Pak soalnya Hasbi. tidak bisa karena belum dapat izin dari hostnya. Ya, silakan langsung saya Pak Hasbi, atau mau saya record di sini? Oh iya. Ya boleh jadi co-host mungkin biar jadi bisa biar bisa direkam. Hostnya kayak Pak Ustadz Khalif agak ini, nanti saya rekam di sini aja Pak Hasbi. Saya rekam di komputer saya bisa. Hanya sesinya Pak Hasbi aja. Silakan Pak Hasbi, langsung saja, sudah direkod. Oh. Maaf, minta tolong di share screen materinya. Minta tolong di share lagi tadi. Iya. Ya, silakan. Boleh tolong di next. Pak Hasbi nggak langsung nge-share sendiri ya?
Ya, silakan. Iya, ini takut terganggu ininya, sinyalnya. Jaringannya ya. Ya, silakan langsung Pak Aswi. Ya, baik. Jazakallah khairan, Kasir ya. Sebagaimana tadi ya, yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdurrahman Wisno dan Bapak Dr. Mujiono ya, Bapak Selamat Mujiono, yaitu mengenai latar belakang kenapa sih penting adanya halal ini ya, yaitu adanya label halal ini. Nah, ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang telah disampaikan juga tadi oleh Bapak Dr. Abdurrahman Wisno tadi di awal ya, yaitu hadis yang terdapat di dalam syarah hadis arba'in ya, yaitu hadis yang nomor 6 yang berbunyi an Abi Abdillahin Nu'man Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna halalan bayin wa innal haraman bayin wa bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famani taqas subuhatu faqadis tabaraka alidinihi wa iradihi wa man waqa'a fi subahati waqa'a fil harami qarra'i yara'a haulal hima yusik ayyarat ta'a fihi Allah wa inna likulli malikin haman ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza solahat jasad kullahu wa idza fasadat jasadu kulhu ala wahya qalbu. Riwayat dari Bukhari dan Muslim ya. Ini hadis yang sangat terkenal ya, yaitu mengenai sangkut paut antara makanan dengan hati ya. Yaitu hadis ini berbicara mengenai bahwa ada yang sudah jelas, yaitu halal sudah jelas, haram sudah jelas. Di antara yang halal dan haram ini ada sesuatu yang syubhat ya. Tadi Bapak Dr. Selamat Mujiono sudah secara gamblang ya, hal-hal yang syubhat tadi itu ya, terutama yang dari babi tadi itu ya, satu hewan babi itu ternyata bisa memberikan banyak sekali syubhat-syubhat walaupun asalnya itu haram ya. Nah, ini syubhat-syubhat ini ya dikatakan bahwa apabila kita sebagai orang muslim ini menghindari yang syubhat, maka kita telah menyelamatkan agama kita dan kehormatan kita ya. Dan apabila kita berbuat syubhat, maka lama-kelamaan syubhat itu akan jatuh ke dalam yang haram ya. Nah, ibaratnya seperti seorang penggembala kambing yang mana dia menggembala kambing dalam sebuah wilayah dan situ ada wilayah terlarang dan kambingnya itu perlahan-lahan masuk ya, karena mungkin ada beberapa helai daun yang keluar dari daerah terlarang tersebut yang mengakibatkan kambing itu masuk ke dalam daerah terlarang tersebut. Nah, hadis ini nyambung dengan hadis mengenai anggota tubuh, yaitu ada raja di dalam anggota tubuh, yaitu hati manusia ya. Nah, menariknya ya, apa sih sangkut pautnya ya antara makanan ini bicara tentang halal haram ya, halal haram, dan dia nyambung dengan anggota tubuh kita yaitu hati ya. Hati kalau dalam bahasa Indonesianya maksudnya sih bukan hati limpa ya, tapi di sini adalah lebih kepada ke jantung ya sebenarnya. Kolbu itu adalah jantung ya. Nah, dalam ilmu biologi juga jantung ini ternyata adalah bagian yang sangat vital ya dalam tubuh manusia, baik secara fisik maupun secara psikis ya. Secara fisik dia mengalirkan darah ya, memompa darah ke seluruh tubuh manusia ya. Secara psikis disinilah kolbu inilah letaknya iman ya, iman seseorang itu dalam kolbu ini ya. Nah, apabila rusak kolbu itu ya, baik secara fisik maupun psikis, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Boleh tolong di next. Nah, kenapa sih penting adanya label halal ini ya? Karena adanya sumber hukum, yaitu yang pertama adalah adanya sadu az-zari'ah dan maslahah mursalah ya. Boleh di next. Nah, penting adanya label halal ini karena dalam syariat Islam ya, syariat Islam ini berprinsip yaitu mencegah ya, berprinsip mencegah
yaitu kaidah dalam Al-Masadirul Ahkam ya, yaitu dasar-dasar hukum Islam turunannya itu ada namanya Sadu Az-Zari'ah, yaitu mencegah suatu jalan menuju keburukan itu sangat pentingnya dalam mencegah keburukan itu sendiri ya. Dengan adanya label halal ini maka dapat dicegah jalan-jalan menuju keburukan tersebut gitu ya. Nah, dapat diberikan petunjuk gitu ya. Dapat diberikan petunjuk bahwa makanan ini atau barang ini ya dia memiliki halal atau tidak gitu ya. Nah, dengan adanya label halal ini maka dia akan menjadi barang yang dapat dipastikan halal. Nah, adapun dalil Sadu Zari'ah ini adalah dalam Quran surat Al-Isra ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan yang keji ya, perbuatan keji. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang zina itu secara langsung, tapi jalan yang mendekatnya pun dilarang. Nah, inilah kaidah Sadu Zari'ah, yaitu mencegah suatu keburukan itu dari jalannya, gitu, bukan hanya dari ketika sudah terperosok ke dalam keburukan itu sendiri ya. Oleh karena itulah sangat penting adanya label halal, karena dengan adanya label halal ini membimbing manusia untuk tidak jatuh dalam makanan-makanan yang haram ya. Nah, boleh di next lagi. Nah, lalu yang kedua adalah maslahah mursalah, yaitu mengambil manfaat dari suatu permasalahan agar tertegaknya tujuan-tujuan syariah. Dalam kitab Imam Al-Ghazali ya, Ihya Ulumuddin ya, bahwa adanya label halal ini adalah kita untuk bisa mendapatkan manfaat ya. Kita menjadi jelas bahwa makanan barang ini dia telah halal ya. Jadi ada permasalahan halal dan haram sebagaimana tadi Bapak Dr. Yono sampaikan ya, bahwa dari satu babi tadi itu ya, itu bisa bermacam-macam turunannya ya. Ada menjadi gelatin dan segala macamnya ya. Nah, itu maka dibutuhkan suatu label ya, label halal ya, sehingga masyarakat terutama umat Islam ini ya, muslim ini, dia menjadi mengetahui perbedaan antara yang halal dan yang haram ya. Ya mungkin tadi Bapak Dr. Abdurrahman Wisno ya sudah bercerita bagaimana tegasnya seorang muslim dari Singapura ya. Dia sudah terbiasa dengan adanya label halal ya. Dia tidak mau makan di warung Tegal, di restoran Padang, yang karena memang belum ada label halalnya ya. Nah, karena dia sudah melihat adanya manfaat dari label tersebut, nah, yaitu adanya kejelasan, adanya tanggung jawab kehalalan dari barang tersebut ya. Boleh di next. Nah, ini saya sedikit mengambil sejarah ya tentang label halal dalam Islam, yaitu bagaimana dalam ketika masa Nabi Muhammad SAW ya, masa Khulafaur Rasyidin, Bani Muawiyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, dan sekarang ini ya. Boleh di next. Nah, labelisasi halal di masa Nabi Muhammad SAW ya. Nah, pada masa ini memang belum ada label ya, akan tapi pada saat ini adalah masa-masa penetapan hukum ya, masa-masa penetapan hukum yang dimana ketika ada suatu permasalahan ya, permasalahan terutama dalam mengkonsumsi makanan ya, sebagaimana ada di dalam sebuah riwayat ya, ada seorang sahabat yang memakan biawak ya, bukan biawak tapi apa namanya itu, kalau biawaknya kan haram ya, tapi ada Dob. ya turunan kalau dibilang tuh masih sejenis biawak lah ya. Nah, ketika itu para sahabat Rasulullah menanyakan hal itu ya. Rasulullah tidak melarang tapi tidak mengkonsumsinya. Jadi di sini langsung ada kalau dibilang tuh ada case, ada fatwa gitu ya. Ada pertanyaan, ada jawabannya gitu ya. Nah, ini pada masa-masa inilah adanya penetapan hukum ya, adanya hal-hal yang dibiarkan, ya, dianjurkan, dan juga ada hal-hal yang dilarang, ya, seperti riba, ya, sebagaimana tadi Pak Dr. Slamet Pujiono ya, katakan nanti saya suruh bahas sedikit riba ya, itu riba ya. Nah, riba ini walaupun dilarang ternyata juga dia berproses ya,
berproses panjang sampai 4 kali ayat ya, 4 kali proses ya, bukan 4 ayat ya, karena ayat itu banyak ya. 4 kali proses pelarangan riba ya, secara perlahan-lahan ya. Riba itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di situ juga mengandung banyak apa ya, kalau dibilang pelajaran ya buat manusia ya, pelajaran buat manusia. Yang ketika itu kita sudah terbiasa mungkin ya, manusia ketika itu sudah terbiasa dengan praktek ribawi ya, sehingga untuk melepaskannya itu membutuhkan proses ya, yaitu 4 kali proses. Proses yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala memberikan analogi antara riba dengan sedekah ya, melarang, ada kata larangan ya, kan, tapi memberikan analogi perbandingan antara riba dengan sedekah. Dikatakan bahwa riba itu Allah Subhanahu wa taala tidak menambah apapun dari riba ya, kan, tapi sedekah yang kamu keluarkan maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Mohon maaf, saya mau cas dulu bentar ya, karena baterainya lowbat. Oke, lanjut Pak Aswi. Bisa sambil lanjut? Ya, bisa. Ya, setelah ayat itu turun lagi ayat mengenai riba, yaitu menyindir perilaku orang Yahudi yang mana mereka memperlakukan riba ya terhadap orang-orang di luar mereka ya. Nah, tapi bagi sesama mereka sendiri mereka tidak melakukan ribawi itu. Mereka melarang ribawi itu untuk mereka sendiri, tapi untuk orang lain ya di luar dari bangsa mereka melakukan riba. Lalu yang ketiganya itu adalah Allah Subhanahu wa taala melarang, mulai ada larangan mengambil riba secara berlipat ganda ya. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah secara tegas ya Allah Subhanahu wa taala sudah sangat keras sekali ya. Pertama kali ayat itu adalah mengenai riba. Orang-orang yang mengambil riba itu seperti orang yang kesurupan lantaran kesurupan lantaran penyakit jiwa gitu ya. Artinya di situ bahwa suatu negara gitu ya, dalam ayat Al-Baqarah 275 itu ya, itu menggunakan kata-kata jamak itu orang-orang, artinya bisa menjadi suatu wilayah, negara ya. Apabila menggunakan praktik riba, maka negara tersebut tidak akan pernah stabil kalau bahasa ekonominya. Dan panjang lebar sampai dengan Al-Baqarah 279 ya. 279 kalau tidak salah itu ya. Terakhirnya tuh, sampai terakhirnya ada ancaman bahwa orang-orang yang tetap melakukan riba itu dia sama saja memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, itu adalah ayat yang paling keras ya. Jadi orang yang mengambil riba itu dikatakan sama saja dia mengajak perang Allah dan Rasulnya. Nah, itulah di masa Rasulullah SAW. Jadi memang belum ada cap ya, karena pada saat itu berdasarkan studi kasus gitu ya, ada suatu permasalahan langsung kepada Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah, boleh atau tidak gitu kan. Nah, ini jadi pada saat ini memang masa-masa penetapan hukum ya. Oke, boleh di next. Lalu liberalisasi di masa Khulafaur Rasyidin ya. Nah, di sini juga walaupun sudah terputus wahyu ya, akan tapi pada saat ini cap ya itu memang belum kalau dibilang itu belum secara familiar ya, belum secara meluas, karena pada saat itu pemerintah yaitu Khulafaur Rasyidin Amirul Mukminin ya, mereka mengawasi secara langsung ya, mereka langsung masuk ke dalam pasar-pasar, mereka langsung mengecek pasar ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Ini sebuah kata yang sangat penting ya. Beliau mengatakan bahwa apabila kalian tidak mengerti fikih ya, mengerti hukum muamalah, maka janganlah kalian masuk ke dalam pasarku ya. Nah, artinya ketika dia ingin berdagang, ketika dia ingin berjualan ya, dia ingin membeli sesuatu, berjual beli, maka dia harus mengerti hukum halal dan haram tersebut ya. Nanti tidak akan ada orang yang jual barang-barang haram, apalagi barang secara zatnya itu seperti sebagaimana sekarang kita ketahui ada yang menjual babi ya, terus anjing, terus untuk dikonsumsi. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat haram gitu ya. Apabila ada sidak ini dari pemerintah, mungkin
seharusnya ditertibkan ya, tidak boleh ada ya, tidak boleh ada barang-barang tersebut diperjualbelikan ya. Nah, sehingga perlu adanya pengawasan. Nah, boleh di next. Nah, dinasti Muawiyah pada masa ini Islam mulai menyebar luas ya. Hanya saja ketika dinasti Muawiyah ini mulai adanya pemisahan antara kepala negara dengan kepala agama, dengan ahli agama. Ketika di awal ya masa Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, ahli agama dengan ahli pemerintahan itu satu orang ya. Kepala negara itu adalah ya itu dia adalah ahli agama. Tapi ketika di masa dinasti Muawiyah mulai adanya pemisahan ya antara ahli agama dengan ahli negara. Ya, sehingga muncullah adanya lembaga-lembaga atau adanya suatu badan ya yang mengatur mengenai halal dan haram di kehidupan masyarakat ya. Nah, kalau sekarang mungkin MUI ya, Badan Mufti atau yang sejenisnya ya. Nah, pada saat dinasti Muawiyah inilah mulai adanya pemisahan ya, ada pemisahan antara ahli negara dengan ahli pemerintah. Yang awalnya itu satu ya. Ketika seorang pemimpin dia tuh ahli negara juga ahli agama, sehingga dia yang menetapkan langsung halal atau haramnya. Nah, di masa dinasti Muawiyah ini mulai munculnya adanya pemisahan antara yang ahli negara dengan ahli agama ya. Nah, sekarang muncullah mulai ada lembaga gitu ya, mulai adanya lembaga di masa dinasti Muawiyah ini. Lalu next. Nah, dinasti Abbasiyah ya. Sebenarnya dinasti Abbasiyah ini tidak jauh berbeda dengan dinasti Muawiyah ya. Hanya saja mulai adanya pengaruh dari Bani Mamluk ya, bangsa Seljuk ya, Turki ya. Ini mulai adanya istilah kepala agama yaitu Syekhul Islam ya. Mulai adanya istilah Syekhul Islam. Nah, Syekhul Islam inilah yang menetapkan halal dan haram itu ya, yang memberikan pedoman ya, yang memberikan sebagai rujukan halal dan haram ya, menurut pandangan Syekhul Islam ini ya. Nah, di sini dinasti Abbasiyah ya, mulai adanya Syekhul Islam seperti Ibnu Taimiyah ya, diberikan gelar Syekhul Islam, Imam Al-Ghazali Syekhul Islam ya, yang dapat memberikan keterangan penjelasan tentang halal dan haram tersebut ya. Oke, next. Nah, dinasti Turki Utsmani pun juga hampir sama ya, ada Syekhul Islam ya, dan adanya lembaga mufti ya, adanya lembaga pengambil fatwa ya. Nah, yang mana dari lembaga mufti inilah akan adanya fatwa-fatwa halal dan haram tersebut ya. Dan boleh next. Nah, pada saat ini ya, nah khususnya di Indonesia ya, awalnya kita itu adanya label haram, yaitu label makanan itu adalah makanan yang haram gitu ya. Yaitu khususnya tadi sebagaimana tadi Bapak Dr. Slamet Mujiono menyampaikan adanya kandungan babi tadi itu ya. Jadi makanan yang haram tadi ya, dia mendapatkan label babi ya, pork ya. Ada label babinya. Artinya makanan itu mengandung babi gitu. Akan tapi sebagaimana kita ketahui bahwa haram itu bukan cuma dari babi ya, tapi juga ada dari hewan-hewan yang lain. Tadi juga Bapak Dr. Mujiono juga sudah menjelaskan ya, bahwa ada yang bertaring, ya, ada yang dua alam ya. Nah, ini bagaimana logonya jadi macam-macam kan, bingung gitu ya. Apa dikasih logo taring gitu, atau dikasih logo. Nah, oleh karena itu akhirnya menjadi logonya itu menjadi logo halal. Artinya logo halal ini bahwa ketika sudah dinyatakan halal ya, maka dapat dipastikan dia bebas dari yang haram-haram tersebut ya, dari tadi ya bertaring, dari yang babi ya, terus juga dua alam dan sebagainya macamnya itu yang merusak tubuh ya. Artinya dia sudah bebas dari itu semua, menjadi logo halal ya. Nah, saat itulah ya, maka label halal itu dibuat ya, dan sampai sekarang ya kita harus terbiasa dengan label halal. Ya, mungkin 5 menit lagi Pak Sri. Ya, untuk label halal ini ya, kita harus terbiasa ya, dan harus membiasakan diri untuk membeli makanan yang ada label halalnya. Karena terlepas dari apakah lembaga yang mengeluarkan halal atau haram itu dia mumpuni atau tidak, itu sudah istilahnya di luar tanggung jawab kita ya.
ketika kita mengkonsumsi, ya walaupun MUI sendiri ya tidak melarang apabila suatu restoran atau suatu tempat makan dia menggunakan label halal sendiri ya, dia menggunakan label halal ya tanpa persetujuan MUI, tapi logo halal dia sendiri, tidak ada larangan. Tapi itu nanti ketika suatu saat ada sidak ya, ketika dia terlihat ada sesuatu yang haram di situ, ya maka akan ditindak keras, ya akan ditindak keras. Oleh karena itulah kita harus membiasakan diri ya untuk membeli makanan, terutama makanan ya, terutama makanan. Karena makanan ini dia langsung masuk ke dalam tubuh kita, ya. Karena makanan ini dia langsung masuk menjadi daging, yang menjadi darah, ya. Karena dalam suatu hadis juga dinyatakan bahwa sungguhnya daging yang tumbuh dari yang haram itu maka api neraka lah yang paling layak untuknya gitu ya. Artinya di sini kita harus benar-benar berhati-hati ya dalam mengkonsumsi makanan, terutama tadi ya B4B1 tadi. Ya B4B1 tadi itu kenapa sih kok B4B1 itu sangat kalau dibilang itu diharamkan ya? Karena memang hewan yang satu ini dia kalau dibilang tidak berperi kehewanan. Tidak berperi kehewanan ya dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya. Syekh Muhammad Abduh ya pernah kalau dibilang tuh di bahasa itu dinyinyir ya, bahasanya itu dinyinyir. Beliau pernah diajak oleh temannya di Prancis ya. Itu dikasih lihat tuh peternakan babi di sana ya. Peternakan babi di sana ternyata sangat bersih gitu ya, sangat bersih. Sangat higienis lah ya. Nah, beliau dikatakan seperti ini, wahai Muhammad Abduh, lihat nih peternakan kita di sini sangat bersih. Lalu bagaimana dengan babi kita ini, halal atau haram gitu kan? Nah, disitulah ya dibutuhkan kecerdasan seorang muslim ya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan haram, maka dia haram ya. Tidak ada istilah kalau dibersihin jadi halal, bukan ya. Ketika dia haram, dia menjadi tetap haram. Jawaban beliau begini. Dia tidak menjawab secara ayat ya, tidak menjawab melalui Al-Qur'an dan hadis, tapi beliau langsung mengatakan gini. Apakah kalian tidak melihat bagaimana perilaku hewan tersebut ya? Perilaku hewan tersebut hewan yang tidak cemburu ya, tidak memiliki rasa cemburu terhadap pasangannya, hewan yang tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap anaknya ya, hewan yang rakus ya. Nah, 3 hal itulah yang menjadikan sifat-sifat itu yang menempel pada kalian gitu kata Syekh Muhammad Abduh. Oke, Pak Asbi, waktunya habis. Oke, ya jadi seperti itu ya. Jadi intinya kita harus membiasakan ya dengan hal-hal yang halal ya dan harus menghindari sedini mungkin ya terhadap hal-hal yang haram tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon maaf Asbi, saya potong waktunya karena keterbatasan waktu kita ya. Sesuai dengan kesepakatan bahwa insya Allah jam 17.30 kita sudah menyelesaikan program ini. Dan saya yakin ini adalah tema yang sangat menarik sekali karena terkait dengan salah satu dari sendi kehidupan kita ya. Tidak hanya makanan saja, bahkan sekarang sudah menjadi tren apa yang disebut dengan istilah halal lifestyle gitu ya. Jadi halal ini bukan hanya tadi makanan dan minuman. Tapi tadi menarik sekali pembahasan dari Dr. Slamet dan juga Pak Hasbi terkait dengan halal, labelisasi dan juga sertifikasi. Kita mendapatkan beberapa informasi terkait dengan elemen-elemen tadi oleh Dr. Slamet sudah sebutkan yang ada di pada daging babi ya, unsur-unsur dari babi yang kemudian muncul atau menjadi berbagai bahan dasar bagi pembuatan berbagai makanan dan juga minuman gitu ya. Nah, kemudian selain makanan dan minuman juga sekarang tadi ada halal lifestyle. Kebetulan satu dari mahasiswa magister saya juga sedang membuat riset tentang kawasan industri halal gitu ya. Jadi ternyata halal tadi bukan hanya makanan, minuman tapi sudah sampai ke level kawasan industri halal dan ternyata bukan di Indonesia tapi di Jepang itu sudah ada namanya kawasan industri halal di mana satu kawasan industri di sana dari mulai bankingnya, finance-nya, perbankannya, kemudian juga manufakturnya sampai kepada kilang-kilangnya, pabrik-pabriknya itu semuanya berbasis halal sehingga ketika satu barang
ya bahan mentah misalnya masuk ke kawasan itu sudah steril halal, diproses di dalamnya juga dengan keuangannya, akuntansinya, kemudian juga barang-barangnya, mesin-mesinnya, sampai keluar kembali sudah jaminan dari halal atas kawasan industri halal. Selain itu juga kita mengenal ada namanya halal tourism, ya, halal hospital, ya, rumah sakit halal, ada halal food, tadi jelas juga gitu. Kemudian juga ada halal airport bahkan gitu ya, bahkan nanti istilahnya itu menjadi Muslim friendly. Ini menjadi hal yang juga kekinian untuk dibahas terkait dengan halal. Ya, misalnya di sini terima kasih sudah hadir juga Pak Sesep Saiful Alam nih yang ingin mengembangkan kampung halal gitu ya. Jadi bagaimana pariwisata yang ada di Pamijahan itu menjadi halal tourism atau minimal tuh Muslim friendly ya. Jadi tourism halal Muslim friendly tourism atau pariwisata syariah ini juga menarik juga. Oke, masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Kita berikan kesempatan kepada yang ingin bertanya baik di channel Syariah Community di YouTube-nya ataupun langsung. Mungkin sepertinya kita akan berikan kesempatan yang langsung dulu ingin bertanya. Mungkin Pak Sesep ingin bertanya, saya persilahkan kepada Dr. Slamet dan juga kepada Bapak Hasbi. Silakan Pak Sesep. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya tadi saya mengharapkan dari judul itu kan labelisasi halal dan sertifikasi halal ya. Yang tadinya yang saya harapkan itu bagaimana proses pembuatan label gitu kan dan bagaimana proses pembuatan sertifikasi. Akan tetapi kajiannya lebih kepada tentang haram itu sendiri, ke halal itu sendiri. Begini, pertanyaan saya sebetulnya sedikit saja. Dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan bahwa yang haram itu adalah bangkai, darah, kemudian daging babi dan apa-apa yang disembelih. Wama uhilla li ghairillah. Nah, kemudian kenapa halal ini menjadi atau keharaman babi ini menjadi melebar ya? Itu satu. Menjadi melebar dari lahmal khinzir menjadi semua hal yang berkaitan dengan babi menjadi haram. Itu yang pertama. Yang kedua, halal ini bukan lagi saya menganggap bukan lagi sebagai sesuatu yang boleh atau tidak boleh, tetapi lebih menjadi alat marketing untuk sekarang ini. Jadi, nah itu bagaimana tanggapannya tentang, karena anggapan saya lah dalam hal ini halal lebih kepada alat marketing. Nah itu dua pertanyaan itu saja. Nah berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 tadi, mengapa keharaman babi melebar, sedangkan tadi disebutkan banyak sekali manfaat oleh tadi pembicara yang pertama dan oleh pembicara yang kedua tadi disebutkan pendekatan istinbat ahkamnya itu melalui sadduz zariyah dan maslahah mursalah. Sedangkan di dalam Al-Qur'an itu kita dapat itu keduanya melalui thoriqoh ma'nawiyah. Sedangkan kita bisa melakukan pendekatan dengan thoriqoh lugawiyah, yaitu dengan sesuatu yang khas, katakanlah tadi lahmal khinzir. Saya kira itu pertanyaannya ya, 2 hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sesep. Ini sempat jadi tema diskusi kita di kelas juga. Jadi ke Pak Dr. Slamet dan juga Pak Hasbi, pertanyaannya adalah secara spesifik, kalau di dalam ayat Al-Quran, ayat itu menggunakan, kalau Allah itu menggunakan lahmal khinzir. Ya, kalau di secara bahasa itu adalah lahem, itu adalah daging khinzir ya, hanya daging khinzirnya saja. Tapi kemudian kok melebar ke kuku, ke tulang dan lain sebagainya. Nah, seperti apa nih sebenarnya kita ingin tahu dari kedua pembicara ya. Kemudian tadi yang kedua jelas sekali tentang ya seolah-olah itu hanya bukan berdasarkan based from our faith gitu ya, bukan berasal dari keyakinan bahwa ini halal, tapi lebih kepada faktor marketing agar laku di pasaran. Nah, silakan mulai dari Pak Dr. Slamet, silakan. Tafadhol, mangga. Oke, terima kasih ya Pak Sesep ya. Awalnya saya sudah menyiapkan tentang PPT proses sertifikasi halal dan labelisasi halal. Karena tesis saya juga itu di tahun 96. Tapi kemudian saya pikir-pikir forumnya ini agak lebih ke pengajian gitu ya. Nanti kalau saya lebih berbicara sertifikasi halal,
seperti saya berbicara dengan mahasiswa saya di Fakultas Hukum gitu Pak. Ya kan? Nah, akhirnya saya ubah lebih baik yang informatif gitu ya. Artinya karena di YouTube itu kan juga banyak teman-teman saya yang apa namanya menyimak gitu. Nah, saya lebih informatif. Baik, saya jawab gitu ya. Kenapa kok apa namanya daging ya, kulit dan tulang itu kok menyebar ke mana-mana ya? Kita kalau belajar usul fikih, gitu ya, belajar usul fikih atau itu kan ada istilah ya, sebuah dalil itu bisa mutlak ya, bisa doniun dolalah gitu ya. Nah, kalau dalil ini ya, saya ambil contoh ya. Coba misalnya ayat yang walatak robu jina, jangan kamu deketi jina. Kalau saya tanya dengan Pak Ustaz Mino itu, Pak, ini yang nggak boleh itu yang mana, Pak? Zina itu kira-kira diharamkan nggak, Pak? Iya, kalau mamanya mendekati saja tidak boleh, berarti berzina itu lebih aglab gitu ya, lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Nah itu kalau apa namanya logika yang dilarang itu kan mendekatinya. Zinanya tuh boleh, kan kalau tafsir bebasnya seperti itu. Ya, tapi nggak, kita memahami dalil itu ya dari segi kaidah bahasa nggak seperti itu. Ya, itu sifatnya sangat umum ya. Artinya dia nggak khos ya, nggak khos hanya mendekati. Tapi amnya apa? Amnya itu ya semua yang perbuatan mendekati zina, misalnya berboncengan berdua, pegangan tangan dan sebagainya, itu masuk juga berzina gitu kan. Ya. Nah, sama dengan dalil tentang daging ya. Itu tidak khos tapi ya. Artinya tidak hanya daging gitu ya, tidak hanya daging diharamkan, tetapi juga karena dalil itu bersifat sangat luas gitu ya, sangat luas. Maka apa yang ada dalam tubuh babi itu menjadi haram, ya termasuk kulit bahkan bulunya gitu, bahkan sampai disamak sekalipun itu tetap haram, ya statusnya gitu. Dan bahkan di dalil itu ya ada hadis yang menyebutkan keturunannya tetap haram. Artinya seperti yang saya katakan tadi transgenetikal ya, bahwa babi itu bisa masuk ke sapi ya, trannya itu dikangkokkan ke sapi, sapi melahirkan anak, sebetulnya itu anak babi, cuman wujudnya sapi, itu juga tetap haram gitu ya. Ada hadisnya seperti itu. Nah, jadi saya jawab singkat-singkat aja karena mengingat waktu 15 menit. Tapi nggak apa-apa juga yang penting sih. sudah kena itu. Ya, terima kasih. Mungkin agak lebih detail Pak Dr. Slamet nih. Tadi penasaran, saya juga penasaran dengan Pak Sesep gitu ya. Tadi kalau analoginya sepertinya agak kurang tepat ketika wala taqrabu zina dengan zina kemudian dengan lahmal khinzir. Jadi pertanyaan singkat juga, apakah kata lahmal khinzir itu maknanya itu padahal dia harusnya lahmal khinzir itu kan dia khas, spesifik sekali lahmnya saja gitu. Bagaimana menjawabnya nih kira-kira nih? Bahwa lafadz dari lahmal khinzir itu dia bukan tapi dia khos. Nah, seperti apa kira-kira nih? Iya, itu sama dengan kata jakat. Jakat itu kan sama dengan lahmal khinzir gitu ya. Gitu. Seperti khos tapi sebetulnya ya. Gitu. Ya, oke, terima kasih, luar biasa sekali. Kita ganti pindah ke Pak Hasbi nih. Kira-kira Pak Hasbi gimana nih? Silakan. Fokus ke lafadz ini dulu. Tadi ada satu lagi satu lagi Pak Dr. Slamet nih belum dijawab tadi. Gimana kalau umpamanya ternyata label halal ini ternyata hanya kebutuhan pasar gitu, sehingga dia bukan berasal dari keyakinan. Kira-kira pendapatnya seperti apa nih? Singkat juga nih, silakan. Hanya kebutuhan pasar. Sebenarnya kalau mau ditarik-tarik hanya kebutuhan pasar ya bisa-bisa saja. Kalau dilihat dari faktor politik juga ada gitu ya. Ada juga ya. Ada juga gitu ya. Tergantung perspektif kita melihatnya itu. Tapi syukurnya udah halal lah gitu ya. Iya gitu. Jadi begini loh. Saya tadi bercerita tentang faktor sosiologis. Faktor sosiologis itu halal gitu. Itu suatu kebutuhan. Betul. Sebetulnya Indonesia itu nggak bisa bertulis label halal pun nggak ada masalah gitu loh. Ya, sebetulnya masyarakat Indonesia tuh ya nggak perlu sertifikasi halal, tulisan sertifikasi halal itu tidak perlu. Gitu. Tapi di zaman sekarang ini karena makanan tuh bisa kemana-mana, itu perlu juga labelisasi dan sertifikasi halal.
Iya, gitu. betul, betul. Karena apalagi orang hukum ya, kalau orang hukum itu kan harus jelas, pasti gitu ya, jadi harus Ya, ada ya. halalnya. Oke, terima kasih Pak Dr. Slamet nih. Silakan Pak Hasbi singkat saja untuk menjawab tadi lahmal khinzir nih. Gimana Ya, secara lugawinya nih, silakan. ya sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Dr. Slamet Mujiono ya. Untuk yang tadi pertanyaan saya, kenapa pakainya tuh kok satu zariah dan masalah mursalah, itu sebenarnya bukan untuk zatnya, itu untuk labelnya Mas ya. Jadi ini untuk labelnya. Jadi tadi sebagaimana tadi Bapak Dr. Slamet Mujiono jelaskan kan, orang Indonesia ini mayoritas Islam ya kan, mayoritasnya itu Islam. Sehingga apa namanya, ya pasti banyak kan yang halal, tapi karena tadi ya, semakin berkembangnya zaman, semakin meluasnya apa namanya pemasaran ya, sehingga dibutuhkan ketegasan ya, label ya. Ini kalau saya ini bicara masalah labelnya, bukan masalah zatnya ya. Kalau zatnya itu memang sudah ada secara lugawi ya dalam Al-Qur'an ya, tadi Bapak Dr. Slamet Mujiono sudah jelaskan. Nah, tapi bagaimana dengan masyarakatnya tahu ini halal atau haramnya dari mana gitu kan? Kan nggak mungkin juga masyarakat neliti setelah dia beli barangnya, diteliti sendiri di lab, kan nggak kayak gitu kan. Nggak semua orang juga bisa seperti itu gitu kan. Kan kita juga nggak mau ribet ketika beli barang, masa kita harus lihat dulu sih, harus kita teliti dulu sih ke lab, kan nggak juga. Nah, makanya butuh label. Nah, penandaan ada label ini tadi itu ada zadu zariah tadi ya. Dengan adanya label ini dia telah mencegah ya mencegah jalan masyarakat ini agar tidak jatuh ke dalam yang haram gitu ya. Labelnya jadinya bukan zatnya ya, saya ini bicara tentang labelnya ya. Oke. Jadi bicara tentang labelnya bukan tentang zatnya ya. Kalau zatnya tadi udah dijelaskan ya secara lugawi ya, dalam Al-Qur'an hadis jelas. Ya, oke Pak Hasbi, nanti Pak Hasbi bisa diskusi lagi. Tadi memang mungkin korelasinya belum ketemu sekali antara sadu dzari'ah dengan juga produk halal dengan juga labelisasi. Mungkin perlu ada apakah dia hifdzul ummah atau mungkin kembali ke hifdzuddin. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan menarik di live chatnya Syariah Community ini untuk Pak Dr. Slamet nih dari Pak Yasir Arafat. Beliau bertanya kepada Dr. Slamet, bagaimana cara mudah ya Dr. Slamet agar pelaku usaha secara sadar mendaftarkan sertifikasi halal usahanya. Jadi bagaimana nih memberikan literasi atau mungkin penyadaran kepada pelaku UMKM atau pelaku usaha agar mau mendaftarkan produknya. Silakan Pak Dr. Slamet. Ya, untuk masyarakat kalau mau mudah produk-produk yang tersertifikasi itu sekarang sudah ada halal online ya, itu bisa diketik saja. Itu misalnya kita masuk ke sebuah swalayan, loh kok ini tulisannya Mandarin semua ya gitu ya, itu kita bisa ketik di sana, bisa ngerti apakah itu bersertifikasi halal atau tidak gitu ya. Nah kalau untuk UMKM ini kan tahun 2024 itu sasarannya harus semuanya sudah memiliki betul. sertifikasi halal. Sebetulnya sasarannya tidak hanya halal aja ya, tapi keamanannya juga ya, keamanannya juga, kesehatnya juga. Karena produk-produk UMKM itu kan tidak seperti produk industri yang besar ya. Kalau industri besar itu kan kualitas kontrolnya itu sangat tinggi ya. Misalnya untuk bahan campurannya itu terukur. UMKM itu tingkat keamanannya juga di Indonesia rendah, gitu ya. Rendah karena literasinya juga kurang. Nah, sekarang saat ini, gitu ya, saat ini ada kemudahan ya. Kalau UMKM itu dari jauh, dari kota, desa kemana-mana itu bisa dengan mudah ya mendaftarkan produknya itu melalui online. Jadi nggak usah datang ke apa namanya BPJH ya. BPJH. Betul. Tapi langsung buka situsnya BPJH atau halal online itu bisa daftar di sana. Itu ada dokumen-dokumennya ya. Ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan, tinggal diikuti saja poin-poinnya itu. Ya, nah, yang penting yang perlu disiapkan itu adalah pertama dokumen, kedua penjelasan tentang unsur, ya, unsur komponen pangan yang digunakan, ya, termasuk pangan tambahan, ya, bahan tambahan itu yang sangat penting. Misalnya keripik pisang ya, kan logikanya begini, kenapa sih keripik pisang itu harus di label halal? Itu kan nggak ada unsur halalnya, ya logika sederhananya begitu.
Tapi kita ingat keripik pisang itu pakai minyak gitu kan ya. Pakai minyak gitu kan, pakai margarin. Nah, minyaknya itu kan diprosesnya pakai karbon aktif. Nah, karbon aktifnya itu yang titik kritisnya di situ sih. Di situ bisa pakai gelatin atau shortening dari babi gitu kan. Nah, bisa pakai pewarna. Pewarnanya juga bisa berasal dari barang-barang yang diharamkan ya. Misalnya nggak usah babi ya, misalnya dari darah saja ya. Darah semua darah binatang itu kan hukumnya haram ya. Betul. Gitu. Nah, itu pewarna merah gitu ya untuk membuat sosis misalnya, untuk produk-produk home industry itu bisa diambil dari darah kambing, dari darah sapi ya, dari darah kerbau dan sebagainya gitu ya. Tidak harus dari darah babi gitu ya. Gitu. Nah, nah itu kira-kira itu mudah ya, persiapkan unsurnya, kemudian ada pendamping. Untuk mudahnya kalau saya nggak ngerti UMKM sudah disiapkan pendamping halal, tinggal menghubungi itu. Jadi nanti dari awal dari pendaftaran sampai pengisian dokumen itu didampingi oleh pendamping halal itu sampai selesai ya, sampai sistem pengawasannya. Saya pikir begitu. Oke, terima kasih. Tadi terkait dengan pendamping halal, memang program dari BPCPH dia mengambil banyak kerjasama juga dengan Nahdlatul Ulama, kemudian juga dengan Matul Anwar, dengan PUI, dengan banyak organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Itu sudah membuat program untuk lebih dari 1 juta, 10.000 pendamping halal. Di Bogor ini lebih dari 1.000 produk pendamping halal juga sedang disiapkan. Baik, masih ada beberapa mungkin yang ingin bertanya, tapi waktunya sudah lewat ya. Di notebook saya lebih 2 menit. Terima kasih banyak untuk pembicara the speaker today ya, kepada Dr. Slamet Mujiono MHum. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan, matur nuwun. Kemudian juga Pak Hasbi Siddiqi, jazakumullah khairan, terima kasih, hatur nuhun sudah memberikan sharing informasinya di program Kurma Ramadan Syariah Community ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik di dunia dan juga di akhirat. Demikian, jazakumullah khairan, kita tutup dengan hamdalah dan nanti saya kembalikan kepada Pak Ustadz Khalif. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.